Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami seorang narasumber penjual cilok bernama Jaya yang masuk ke sekolahan gaib. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Cerita ini dialami seorang narasumber bernama Jaya berumur 29 tahun. Beliau setiap hari adalah penjual jajanan cilok, yang memang cilok itu makanan yang sangat digemari baik oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Nah pemirsa, Jaya itu setiap hari jualan cilok dari jam 1 siang sampai malam pemirsa. Jadi Jaya itu menjual ciloknya dengan cara dipikul, bukan memakai roda yang didorong. Setiap hari Jaya itu pemirsa, kalau pagi-pagi sampai zuhur itu beliau bekerja serabutan. Siapapun yang menyuruh, baik itu yang menyuruh apapun, pasti Jaya itu mengerjakannya. Jaya itu sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Nah kejadian itu pemirsa Jaya alami sekitar 6 bulan yang lalu ketika beliau berjualan ke salah satu kampung yang memang kampung tersebut masih di sekitaran hutan. Cilok yang Jaya jual sendiri itu adalah cilok bikinan atau buatan istrinya sendiri pemirsa. Jadi istrinya itu dari pagi membuat adonan ciloknya, lalu sekitar jam 1 siang cilok itu siap dipasarkan atau dijual oleh suaminya sendiri Jaya. Nah pemirsa, waktu itu hari Selasa pemirsa, Jaya mengatakan kejadian itu di hari Selasa pemirsa. Saat itu dari jam 1 hujan turun, jadi Jaya pun tidak berjualan tepat jam 1 karena menunggu hujan reda dulu. Nah setelah jam 3 sore baru hujan mulai reda dan Jaya pun mulai melakukan aktivitas, yaitu menjajakan dagangan cilok tersebut. Sekitar jam 4 sore hujan kembali turun. Jaya pun menghentikan jualannya dan berteduh di salah satu pos ronda yang ada di kampung. Kampung tersebut terletak di sekitaran atau dekat ke daerah hutan atau ke lokasi hutan pemirsa. Di situ Jaya istirahat sejenak menunggu hujan reda di salah satu pos ronda. Setelah hujan reda sekitar jam 4 sore, hampir setengah 5, Jaya pun mulai berangkat lagi memikul dagangan ciloknya menuju lokasi yang lumayan agak jauh karena memang jualan ciloknya belum banyak yang terjual pemirsa. Karena kalau biasanya kalau tidak hujan jam 1 sampai jam 5 sore jualan cilok Jaya sudah habis. Namun kali ini karena hujan kendalanya, jadi cilok Jaya masih banyak sehingga Jaya harus menghabiskan cilok ini atau menjual cilok ini supaya habis pemirsa. Jadi Jaya pun berinisiatif berjualan cilok ke lokasi perkampungan yang ada di sekitaran hutan. Nah Jaya pun berangkat untuk menuju ke lokasi tersebut yang memang jalanannya jalanan setapak, dan karena memang
Di situ tidak ada akses jalan raya atau jalan untuk kendaraan bermotor. Jadi Jaya berjalan di jalan setapak yang menuju ke perkampungan tersebut sambil memikul dagangan ciloknya. Di situ Jaya terus berjalan dan Jaya merasa heran kenapa belum juga nyampe ke lokasi perkampungan yang Jaya maksud atau yang Jaya tuju. Di situ dalam hati Jaya berpikir kenapa perasaan jalan ini sangat lama sekali belum nyampe, padahal Jaya pernah dulu masuk ke perkampungan tersebut namun tidak selama itu di jalanan setapak. Jadi Jaya di situ mulai merasakan keanehan, namun Jaya tidak menggubris atau tidak terlalu memikirkan hal yang negatif. Jadi Jaya pun terus berjalan dan ternyata pemirsa, Jaya berjalan itu hampir lama, hampir 2 jam, dan waktu itu pas adzan maghrib. Jaya belum sampai atau belum nyampe ke lokasi yang Jaya tuju, yaitu perkampungan di sekitaran hutan. Meskipun saat itu Jaya sudah mendengar suara adzan dari perkampungan, namun Jaya tetap berinisiatif untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke perkampungan yang Jaya tuju. Namun Jaya sebagai kaum muslim atau muslim, saat adzan Jaya berhenti sejenak di pinggiran jalan setapak tersebut, dan saat Jaya beristirahat sambil duduk di samping gerobak jualannya atau tanggungannya, tiba-tiba Jaya didatangi seorang anak kecil. Saat Jaya sedang duduk, tiba-tiba si anak kecil itu menepuk bahu Jaya. Jaya sempat kaget dan ternyata si anak kecil itu mengajak Jaya ke salah satu tempat karena teman-temannya akan membeli cilok. Itu kata anak kecil yang mendatangi Jaya. Dan Jaya pun sangat senang sekali, lalu Jaya pun mengikuti si anak kecil perempuan tersebut di belakangnya. Lalu Jaya pun mengikuti si anak tersebut dan sampailah Jaya ke salah satu sekolahan. Yang membuat Jaya tidak habis berpikir, pemirsa, saat Jaya masuk ke area sekolahan tersebut, kenapa suasana menjadi siang kembali, padahal saat Jaya beristirahat di pinggiran jalan setapak sudah terdengar adzan maghrib. Namun saat Jaya mengikuti si anak perempuan tersebut ke sekolahan, tiba-tiba suasana menjadi siang kembali. Namun lagi-lagi Jaya tidak memikirkan hal itu, tidak beranggapan negatif, dan Jaya berpikir mungkin tadi bukan adzan maghrib melainkan adzan asar. Namun pada kenyataannya memang adzan tadi adalah adzan waktu maghrib. Nah, di situ Jaya mulai masuk ke area sekolahan, dan ternyata pemirsa, di sekolahan itu memang banyak sekali anak-anak yang sedang bermain-main, berlari-lari di depan sekolah atau di area sekolahan tersebut. Jaya pun menurunkan pikulan ciloknya tepat di pinggiran anak-anak yang sedang bermain. Dan yang membuat Jaya semakin bingung, jadi Jaya itu melihat anak-anak yang sedang bermain itu tidak memakai yang namanya seragam sekolah, pemirsa. Jadi baju-baju yang dipakai anak-anak tersebut seperti baju-baju zaman dahulu atau potongan zaman dahulu. Lalu Jaya mencoba melihat atau mengintip ke ruangan kelas. Nah, ternyata pemirsa, di dalam kelas tersebut banyak juga anak-anak yang lain yang sedang belajar, namun si anak-anak tersebut
tidak bergerak sama sekali, jadi seperti menunduk ke bawah bangku, tidak ada pergerakan dan tidak ada reaksi, seperti tidak ada kehidupan. Pemirsa, di situ Jaya mencoba mengintip dari kaca luar, dan saat Jaya mengintip dari kaca luar, tiba-tiba anak-anak yang ada di dalam kelas yang sedang duduk tersebut tiba-tiba serempak melihat ke arah Jaya. Di situ Jaya mulai merasakan keanehan dan Jaya pun mundur karena mungkin merasakan ketakutan dan memang itu bukanlah nyata. Jaya merasa ketakutan karena yang anehnya, jadi si anak-anak yang sedang duduk di bangku kelas tersebut serempak melihat ke arah Jaya saat Jaya mengintip dari kaca sekolah tersebut. Di situ Jaya mundur, dan saat Jaya melihat ke belakang di mana tadi anak-anak sedang bermain sambil mengerumbuni jualan Jaya, ternyata di situ tidak ada satupun anak-anak yang ada di situ. Semuanya hilang, dan ternyata pemirsa, yang tadinya di halaman sekolah itu seperti bersih, seperti tertata rapi, namun ternyata pemirsa itu adalah ditumbuhi alang-alang serta rumput-rumput yang tinggi. Di situ Jaya mulai merasakan ketakutan, mulai sadar, dan ternyata pemirsa saat Jaya melihat ke arah sekolah, di situ pun tidak ada yang namanya sekolahan. Di situ Jaya mulai merasa panik, lalu Jaya terus berzikir, dan ternyata memang saat itu berubah menjadi gelap gulita. Di situ Jaya mencoba tetap tenang, mengambil pikulan jualan ciloknya, lalu memikulnya dan meninggalkan lokasi tersebut. Jaya mengambil senter yang memang biasa dibawa untuk jualan, lalu berjalan menyusuri jalan setapak dan meninggalkan lokasi sekolahan gaib tersebut. Nah, di situ pemirsa, Jaya terus berjalan mengikuti jalanan setapak untuk menuju pulang, karena Jaya sudah merasa ini bukan nyata, namun ini Jaya menganggapnya adalah permainan dari makhluk gaib. Dan yang anehnya pemirsa, saat Jaya terus berjalan dengan mempercepat perjalanannya, tiba-tiba Jaya di belakang mendengar suara panggilan dari anak-anak kecil dengan jumlah yang banyak dan menyebut nama Bang Jaya. Di situ karena Jaya merasa penasaran, Jaya mencoba melihat ke belakang, dan ternyata memang benar pemirsa, di belakang hampir 10 meteran dari lokasi Jaya berjalan, di situ anak-anak berjejer melambai-lambaikan tangan ke arah Jaya. Wajah anak-anak itu terlihat sangat putih sekali, sangat pucat sekali, karena memang Jaya saat melihat ke belakang menggunakan senter, dan ternyata di situ Jaya sangat panik sekali, sangat takut sekali. Jaya pun terus meninggalkan lokasi dan menjauhi tempat tersebut, dan akhirnya pemirsa, Jaya pun nyampai dengan selamat ke perkampungan yang lainnya. Singkat cerita, Jaya pun tidak meneruskan jualannya, namun terus pulang karena mengalami hal itu adalah hal yang sangat menakutkan, karena dalam seumur hidupnya baru kali itu Jaya mengalami hal mistis. Nah, sesampainya di rumah pemirsa, Jaya pun menceritakan hal tersebut, pengalaman tersebut kepada istrinya, dan saat istrinya akan membuka atau mengambil cilok-cilok yang memang tidak terjual habis, tidak terjual banyak, di situ istrinya Jaya sangat heran sekali karena ciloknya itu semuanya basi alias berlendir pemirsa. Jadi seperti makanan yang sudah lama dan berlendir, jadi sangat menjijikan sekali.
Nah, saat itu juga Jaya mulai sadar bahwa ini adalah permainan makhluk gaib. Dan Jaya pun serta istrinya membuang semua cilok-ciloknya karena memang cilok-ciloknya meskipun baru seharian sudah tidak bisa dikonsumsi karena memang ciloknya sudah benar-benar berlendir dan juga basi. Nah, pemirsa, itulah pengalaman atau kisah nyata yang dialami seorang penjual cilok yang bernama Jaya, dan kejadiannya 6 bulan yang lalu ketika beliau berjualan cilok di salah satu perkampungan yang dekat dengan hutan. Mohon maaf pemirsa jika kami ada salah kata, salah pengucapan karena memang kami masih belajar. Namun ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa semua terhibur. Dan buat pemirsa semua yang selalu mendukung dan menonton video kami doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa kisah nyata yang kami sampaikan. Selamat bertemu lagi di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.